Halo, selamat sore Dea. Sore Ibu. Terima kasih ya udah menyempatkan untuk pertemuan kami ini di luar sekolah. Dengan kemauannya dia sendiri ya, nggak mau konseling di sekolah. Nah, gimana tadi kesini naik apa dia? Naik motor. Sendiri ya, dari rumah. Iya dari rumah. Gimana kabarnya hari ini? Agak sedikit kurang baik. Kenapa kurang baik ya? Saya rasa kayak ada tekanan gitu. Ini saya kurang nyaman. Oke. Saya mulai paham dengan masalahmu. Baik, di sini kita selesaikan masalahnya dia secara bertahap ya, secara pelan-pelan. Yang penting masalahnya dia bisa terselesaikan. Nah, ingat di sini Bu Anita sebagai seorang konselor tidak akan membocorkan permasalahannya dia dan tidak akan menyebarluaskan masalahnya dia. Cukup kita berdua aja yang tahu. Nah, di sini kita konselnya saya beri waktu selama 20 sampai 30 menit. Apakah cukup? Ya nanti kalau sudah nggak cukup kita buat sesi pertemuan lagi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, gimana? Bisa mulai diceritakan sekarang. Terkadang Bu, saya tuh merasa kurang nyaman kalau semisal apa sama orang banyak gitu. Sebenarnya saya tuh suka orang banyak, tapi saya tuh sedikit merasa tertekan gitu Bu, kayak tenaga saya habis kalau berhadapan dengan orang lain. Jadi kayak apa ya, jadi pesannya kayak bingung gitu. Ya gitu sih Bu. Terus habis gitu saya kalau lagi sendiri gitu saya juga kadang merasa kesepian gitu. Kadang-kadang saya kayak pusing gitu Bu, kesepian banget. Oh, berarti kamu akhir-akhir ini kayak sering menyendiri gitu ya? Iya, lebih bisa dikatakan seperti itu, menyendiri. Baik ya, bisa kamu ceritakan lebih dalam lagi kesepiannya seperti apa? Jadi tuh semisal nih saya kan lagi rame di kafe gitu, jadi saya tuh kayak apa ya, ada perasaan gelisah, takut, cemas. Jadi kayak saya tuh di posisi bingung, jadi saya tuh tertekan di sisi lain kayak gitu. Tapi misal saya kalau di suasana rame di situ dengerin musik pakai headset itu sedikit nyaman, ada tenang gitu Bu. Oh, ibu paham. Berarti ini kamu seorang introvert ya? Bisa disebut seorang introvert kan? Saya lebih ke introvert. Iya kan, introvert kan? Kalau sama teman-teman sekelas gitu, apakah lebih sering bersosialisasi atau lebih suka menyendiri? Nah itu saya lebih suka menyendiri karena saya tuh bising banget kalau di keramaian. Oke Dea, ibu paham. Oke Dea, sekali ibu paham. Ternyata kamu seorang introvert ya. Eh, Ibu ngerti Dea, seorang introvert kadang suka disalahpahami oleh seorang bahwa orang itu sulit untuk bergaul. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana Dea bisa menyalurkan isi pikiran atau perasaan Dea saat ini akhir-akhir ini? Saya kalau menyalurkan itu Bu sering nulis sendiri di kertas ataupun di handphone, apa yang saya rasain gitu Bu. Oh, berarti kayak lebih suka buat cerpen suka? Cerpen suka. Oh, oke, jadi kamu tuh suka mengekspresikan sosial emosimu di tulisan ya? Oke Dea, menulis adalah cara yang lebih baik untuk cara kita mengenali diri kita sendiri. Apalagi seperti kamu anaknya yang sangat relatif ya. Oke, di sini ibu akan menggunakan teknik expressive writing. Apakah dia pernah dengar? Selama ini saya belum pernah dengar Bu. Jadi Dea, expressive writing ini itu saya kasih kamu kesempatan untuk menulis dan meluapkan emosi kamu, meluapkan semua permasalahan kamu itu di sini. Jadi dia itu
bebas untuk mengekspresikan emosi dia di sini, dan ibu kasih waktu selama 10 sampai 20 menit. Apabila menulis itu dengan sesi 10 sampai 20 menit masih kurang, maka kita akan melakukan pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi isi dari tulis ini yang kamu tulis itu meliputi marah, emosi, masa lalu, bingung, kesal, sedih, dan pokoknya dia tuh bebas mengekspresikan emosi dia itu di sini ya. Oke. Dan dia di sini tuh secara jujur, tidak perlu tata bahasa, asalkan jujur aja semua yang ada di pikirannya dia itu bisa diluapkan di sini ya. Apakah dia bersedia? Bersedia? Berarti saya tidak perlu memikirkan apa tulisannya bagus apa enggak itu. Iya dia tidak usah memikirkan bahwa tulisannya itu tidak harus bagus. Kan saya tadi bilang kan, tidak usah sesuai tata bahasa. Jadi bebas katakan sejujur-jujurnya di tulisan ini ya. Oke, tulisan ini tuh tidak untuk dibaca orang lain, makanya saya menyuruh dia untuk tidak harus dengan bagus atau dengan bahasa yang rapi. Kecuali dia ingin menunjukkan kepada orang lain. Oke, begitu ya. Oke deh ya, di sini Ibu akan membuat topik di tulisan ini. Apa yang kamu rasakan ketika berada di dekat orang lain? Bisa dia tuliskan di sini ya. Ini katanya Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit. Sebelumnya dia boleh, ini Ibu boleh Ibu tinggal atau Ibu tunggu di sini. Ibu tunggu aja di sini ya. Silakan ya dia.
Udah. Udah deh ya. Udah deh ya. Udah Bu, jadi gini, saya nggak tahu tulisan saya ini bisa dikatakan bagus apa enggak, karena ini cuma perasaan, coretan, dan pikiran saya sih sebenarnya. Lah, gak apa-apa deh ya. Justru tulisan seperti ini tuh membuahkan hasil dia yang jujur pada tulisan ini, dan dia bisa melampiaskan semua perasaan dia ke tulisan ini. Jadi tidak harus jujur, karena ini tidak, tulisannya itu tidak perlu dibaca orang lain, dan dia juga ini juga tidak perlu disensor. Makanya kita harus sejujur-jujurnya, tidak peduli entah itu bagus atau jelek gitu. Oke, dia. Jadi ibu mau memberikan kamu tugas kecil, apakah dia sanggup untuk melakukannya? Sanggup. Nah, dia ini waktunya udah habis. Jadi saya kasih kertas kecil, sebuah kertas kecil lah. Dia bisa menuliskan semua perasaannya dia ketika malam hari mau tidur, entah waktu luangnya dia untuk menulis di sini ya. Terus besok minggu depan ibu akan jadwalkan lagi untuk sesi pertemuan selanjutnya. Apakah dia bersedia? Bersedia sih Bu. Oke. Sekarang kita akhiri dulu ya sesi konseling hari ini. Apakah dia bisa? Terima kasih ya Dea udah menyempatkan waktu untuk konseling hari ini. Juga Bu, saya sudah merasa didengarkan. Iya Dea. Semangat ya, semoga dia bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. Oke? Selamat datang kembali ya Dea. Gimana nih dengan tugas yang udah ibu beritakan kemarin pada minggu kemarin? Apakah aman? Nah, sudah. Coba ibu boleh lihat. Oke, boleh. Bagus Pak, bagus banget itu tasnya ya. Iya Bu. Dea, pada pertemuan keempat ini ya, nggak kerasa ya udah pertemuan keempat. Kita ini acaranya itu membaca kertas yang ditulis dia beberapa buku ini ya. Jadi tenang aja, ibu sebagai kontrol tidak akan menceritakan apa permasalahan dia yang di kertas ini ya. Oke, ayo baca langsung bareng kayak ayo. Oke deh ya, ibu paham dengan apa yang kamu tulis tentang ini. Jadi gini deh ya, kamu tidak sendiri dalam perasaan ini. Banyak sekali orang-orang yang perlu waktu untuk menerima diri dan memahami diri. Tapi kamu berbeda dengan yang lainnya. Coba apa itu? Nah, bedanya dia bisa memberanikan diri untuk melakukan sesi konseling ini supaya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia itu tuh bukan sebuah kelemahan untuk datang ke sini, melainkan kekuatan dia untuk datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Iya, kamu tidak harus belajar orang lain untuk terima, tapi kamu harus mengenali dirimu secara tersembunyi, yaitu dengan melakukan ekspresi writing ini. Terima kasih ya Bu untuk sesinya kali ini. Mungkin saya nanti malam akan mencoba saran-saran dari Ibu ini biar saya tidak menjadi seorang yang introvert ya. Dia itu harus bergaul dengan orang lain ya, soalnya apalagi di dunia kerja. Dia kan habis ini kan mau lulus kan ya. Kalau di dunia kerja itu orang yang introvert tuh sangat susah sekali untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ada ya. Jadi ibu harap dia bisa menjadi pribadi yang tidak introvert ya. Oke ya. Di sini saya tidak menghakimi dia untuk menjadi seorang yang tidak introvert ya. Terserah dia ingin mendengarkan saran ibu atau tidak, karena di sini tugas saya sebagai seorang konselor tidak bisa memaksa dia untuk menjadi seorang yang tidak introvert ya. Itu keputusan dia yang sangat baik. Semoga dia bisa menjadi pribadi yang bisa bergaul dengan orang lain ya Dea. Ibu harap ini bisa memulai kehidupan dia yang lebih baik lagi. Oke, sesi konseling ini ibu akhiri ya Dea. Terima kasih sudah datang ke sini dan sudah melakukan sesi konseling berminggu-minggu ini ya Dea.
Terima kasih ya Bu. Iya. Jasanya kali ya. Ya, sama-sama ya. Sangat bermanfaat sekali. Semoga sukses terus ya Dea ya.